Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan sama-sama membedah isi kitab Al-Ibanah karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana kitab ini teman-teman menjadi bukti kalau beliau sudah tarajuk, sudah bertaubat kembali kepada paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi tidak ada alasan lagi bagi orang yang mengatakan Al-Ibanah sekarang telah dipalsukan oleh Wahabi, ya, sudah didistorsi oleh orang-orang Wahabi atau kelompok Wahabi. Itu semua kedustaan. Mereka hanya berusaha ngeles ketika akidah mereka setelah diteliti. Mereka yang mengaku-ngaku Asy'ari, Asy'ariyah, setelah diteliti, dicocokkan dengan kitab Al-Ibanah, ternyata tidak sesuai dengan akidahnya beliau, sehingga mereka beralasan ternyata kitab Ibanah telah dipalsukan. Ya, ini suatu keanehan teman-teman. Coba buka pikiran, ya, kita jujur dalam beragama. Abul Hasan Asy'ari sendiri, kita telah sebutkan biografi sebelumnya. Ya, beliau hidup dalam 3 fase. Ya, fase pertama beliau Mu'tazilah, karena beliau lahir dalam kondisi yatim. Kemudian dididik oleh ayah tirinya, karena ibunya menikah lagi dengan salah seorang pembesar tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Ya, beliau tarabba ala aidi Abu Ali Al-Jubai. Ya, dididik di atas bimbingan Abu Ali Al-Jubai, yaitu bapak tirinya, bapak sambungnya. Wajar kalau beliau hidup di lingkungan seperti itu, sehingga terdoktrin dengan paham Mu'tazilah. Namun ketika beliau berusia 40 tahun, ya, beliau ada banyak keraguan dan banyak kejanggalan pada akidah Mu'tazilah, sehingga beliau sedikit demi sedikit mulai meninggalkan paham Mu'tazilahnya. Akhirnya di fase yang kedua, beliau bertemu dengan salah seorang tokoh yang bernama Muhammad Ibnu Kullab, atau sekte ini dikenal dengan sekte Kullabiyah. Sekte Kullabiyah lebih ahsan daripada Mu'tazilah. Ya, Kullabiyah ini antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Dalam sebagian perkara condong ke Ahlussunnah, dalam perkara yang lain dia condong ke Mu'tazilah. Namun lebih baik daripada Mu'tazilah, mendekati Ahlussunnah. Lantas beliau tertarik dengan faham akidah yang dibawa oleh Ibnu Kullab ini. Ya, sehingga beliau mendeklarasikan meninggalkan paham Mu'tazilahnya dan mengikuti faham Kullabiyah. Kemudian di fase yang terakhir, di fase yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing beliau, Allah berikan hidayah kepada beliau, lantas beliau mendapati kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Lantas beliau menelaah, membaca kembali isi kitab dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, lantas mengatakan bahwasanya inilah akidahnya umat Islam. Inilah akidah yang lurus dalam bab asma was sifat. Lantas beliau terang-terangan mengumumkan berlepas diri dari akidah Mu'tazilah, akidah Kullabiyah, dan beliau secara totalitas melepaskan itu semuanya dan kembali kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas beliau menulis sebuah kitab, ya, 2 kitab yang sangat masyhur, yaitu Al-Ibanah an Usulid Diyanah, yang kedua Maqalatul Islamiyyin. 2 kitab inilah
yang menjadi bukti kalau beliau sudah rujuk, ya, kembali kepada pemahaman akidah salaf ashabul hadis. Nah, di video kali ini kita akan bersama Syekh Muhammad Abu Ala. Beliau, ya teman-teman, dari salah seorang ustadz dari Mesir. Ingat ya, dari Mesir. Ini bukan Saudi. Kalau Saudi pasti dituduh Wahabi. Ya, kemarin dari Kuwait sudah kami bawakan Syekh Usman Khamis dari Kuwait. Sekarang dari Mesir. Kita tahu Mesir sendiri banyak berpaham Asy'ariyah, tapi beliau termasuk orang yang jujur. Ya, kalau orang mau jujur, insya Allah akan berikan petunjuk, akan berikan hidayah kepada kebenaran. Nah, beliau insya Allah akan membuktikan. Kita akan bongkar bersama-sama kitab Al-Ibanah yang menunjukkan beliau di atas akidah salaf ashabul hadis. Baik, kita dengarkan teman-teman pernyataan dari Syekh Muhammad Abul Ala. Ya, ini orang Mesir ya, saya ulangi lagi, ini orang Mesir. Karena dari logatnya itu sudah ketahuan. Ba'ulla ya, ba'ulla gitu. Pokoknya Mesir seperti itu teman-teman ya. Nanti kita lihat. الجزء الثالث من الكتاب كما أشار الإمام الأشعري أنه سيرجع بقى يذكر كل القضايا اللي هي خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة. Ya, jadi beliau akan menyebutkan para perkara yang menunjukkan rujuknya beliau kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau juga akan menyebutkan faham Mu'tazilah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. ويرد عليها بابا بابا. أنا هقتصر على قراءة بعض المقاطع من هذا الجزء، لأن هو الجزء الثالث من الكتاب أو القسم الثالث من الكتاب هو أغلب الكتاب، تقريبا هو ثلثي الكتاب، إن هو جاب كل مسألة ورد عليها بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية. Nah, jadi nanti beliau akan membantah beberapa masalah dari paham-paham Mu'tazilah, ya, dengan dalil syar'i maupun akliyah. Bayangkan ya, ini menunjukkan taubatnya beliau kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah dan meninggalkan paham Mu'tazilah. Di kitab Al-Ibanah nanti beliau akan sebutkan beberapa poin-poin, ya, sebagai bantahan kepada paham Mu'tazilah dengan dalil syar'i dan akli. Namun Syekh katanya akan menyebutkan, akan diringkas saja ya, akan menunjukkan poin-poin penting dan kami akan meringkasnya. يعني سأقتصر فقط على قراءة بعض المواضع لأهميتها. من الأصول المهمة جدا عند أهل السنة والجماعة أن أدلة الكتاب والسنة تحمل على ظاهرها، يعني آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تفهم على المعنى الظاهر لها ولا يحتاج إلى تأويلها إلا بقرينة. Baik, kata beliau teman-teman, nanti beliau akan meringkas saja poin-poin yang terpenting dari paham-paham Mu'tazilah, usul akidah Mu'tazilah yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami ayat dalam Al-Quran maupun Sunnah alaihi salatu wassalam tuhmal ala zahirihi, dipahami sesuai dengan zahirnya, la yahtaj ila ta'wil, tidak butuh ditakwil. Ingat teman-teman ya, memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dipahami secara zahirnya. Ini pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak perlu kita takwil-takwil. Ya, tidak perlu ditakwil-takwil. Karena sesuatu yang sudah dipahami secara zahirnya kita perlakukan sesuai dengan zahirnya. Ini akidah Abu Hasan Asy'ari. يعني آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تفهم على المعنى الظاهر لها ولا يحتاج إلى تأويلها إلا بقرينة. الإمام الأشعري رحمة الله عليه بيؤكد هذا المعنى فيقول رحمه الله تعالى: فإن قال قائل لما لا قلتم إن قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد إلى ثواب ربها ناظرة. هو بيتكلم عن مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة والنزاع المشهور بين المعتزلة وبين أهل السنة فيه. قيل له ثواب الله عز وجل غيره،
والله تعالى قال إلى ربها ناظرة ولم يقل إلى غيره ناظرة. شوف بقى بيقول إيه؟ قال والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره. ألا ترى أن الله عز وجل لما قال صلوا لي واعبدوني لم يجز أن يقول قائل إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره؟ كذلك لما قال إلى ربها ناظرة لم يجز لنا أن نزيل القرآن عن ظاهره بغير حجة. ده كلام غالي جدا جدا. Masya Allah teman-teman ya. Ini kata Syekh, kita akan buktikan bahwasannya beliau Abu Hasan Al-Asy'ari ketika memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan makna zahirnya, tidak perlu ditakwil. Ingat, tidak perlu ditakwil kepada makna yang lain kecuali memang ada dalil yang harus atau memalingkan dari mana zahirnya. Ini kata beliau ucapan yang sangat mahal sekali ini. Kita lihat ya. Fa in qala qailun, jika ada yang berkata, lima la qultum inna qawlahu ila rabbiha nadhirah. Kenapa kalian tidak mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia akan melihat. Perhatikan teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita imani adalah nanti ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Nanti orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka memandang, ya, wajah-wajah mereka memandang kepada siapa? Ila rabbiha, kepada Rabbnya dia melihat. Subhanallah. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa teman-teman. Ketika di dunia kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kita belum bisa melihatnya. Namun nanti Allah akan berikan sebuah kenikmatan yang spesial, yang istimewa, khusus untuk orang-orang yang beriman akan melihat wajah Rabb-nya. Sebuah kerinduan yang luar biasa, seorang hamba bisa melihat Rabb-nya. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini, kenapa kalian tidak mengatakan pada firman Allah Subhanahu wa taala ila rabbiya nadhirah, kepada Rabbnya dia akan melihat. Innama arada ila sawabi rabbiha nadhirah. Kenapa dia dikatakan yang diinginkan adalah pahala, melihat pahala Rabbnya. Nah ini ya. Jadi kenapa kamu tidak mentakwil pada firman Allah ila rabbiya nadhirah, ditakwil dengan pahala Allah, pahala Rabbnya. Jadi yang dilihat itu bukan Allahnya, tapi ditakwil dengan pahalanya. Ya. Maka kata beliau, qila lahu sawabullahi azza wa jal ghairuhu. Kita katakan mentakwil, melihat Allah dengan melihat pahala, ini adalah makna yang tidak sesuai dengan zahirnya. Ingat ya. Jadi kalau ada orang yang mentakwil bahwa nanti orang-orang yang beriman di hari kiamat akan melihat wajah Rabbnya, oh bukan Rabbnya, bukan melihat wajah Rabbnya, tapi yang dia lihat pahalanya. Ini keliru teman-teman. Maka kata Syekh, maka kita bantah. Kalimat sawabullah, melihat pahalanya Allah, pahala dari Allah, itu adalah makna bukan pada zahirnya. Jadi nggak boleh memahami nas ya di luar dari makna zahirnya. Karena berbeda. Melihat langsung wajah Rabbnya dengan melihat ditakwil dengan pahala Rabbnya,
itu dua makna yang berbeda. Ya, jadi jika mentakwil sawabullah, pahala Allah yang dilihat, itu adalah berarti dia apa? Mentakwil dari makna zahirnya. Wallahu ta'ala qala, sedangkan Allah berfirman, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia melihat. Jadi Allah sendiri yang mengatakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia melihat. Bukan melihat kepada pahala, tapi melihat kepada Rabbnya. Walam yakul ila ghairihi nadhirah, Allah tidak mengatakan, ya, Allah tidak mengatakan kepada selainnya, selain daripada makna zahirnya dia melihat. Ya, ini wal Qur'anu ala zahirihi, sedangkan Al-Qur'an itu dipahami secara zahirnya. Walaisa lana an nuzilahu min zahirihi illa li hujjatin wa illa fahuwa ala zahirihi. Dengan teman-teman, dan kita tidak berhak, ya, tidak boleh membuang atau menghilangkan makna secara zahirnya kecuali dengan hujjah, ya, kecuali dengan hujjah. Jika tidak ada hujjah, tidak ada qarinah, maka diperlakukan secara zahirnya, makna secara zahirnya. Ala tara anna Allah azza wa jalla qala lamma qala. Ya, coba perhatikan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, telah berfirman, qul salluli wa'buduli. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salatlah kepadaku, sembahlah aku. Lam yajuz ayyakula qail, maka enggak boleh seseorang mengatakan demikian. Innahu arada ghairahu, oh, yang dimaksud perintah salat kepada Allah, yang dimaksud menyembah Allah itu adalah makna yang lain. Mungkin dimaknai dengan bukan salat, yaitu berdoa. Oh, bukan salat, berarti ini hanya sekedar majas. Tidak seperti itu. Ya, maka nggak boleh memahami atau memalingkan makna dari zahirnya. Ketika Allah perintahkan salat, ya salat, tidak ada makna yang lain. Ketika Allah perintahkan ibadah, ya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya, begitu. Jadi nggak boleh dipahami dengan makna yang lain yang merubah dari mana zahirnya. Ya, wa yuzilul kalama an dhahirihi. Nah, dan menghilangkan makna atau makna kalam, ya, maksud kalam dari zahirnya. Fakadzalika lamma qala, maka begitu pula tatkala Allah berfirman, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya, ya, dia akan melihat Rabbnya, dia akan melihat. Lam yajuz lana, maka enggak boleh bagi kita an nuzilal Qur'an, menghilangkan Al-Qur'an an dhahirihi, dari makna secara zahirnya, bi ghairi hujjatin, tanpa hujjah. Masya Allah, ini ucapan yang sangat mahal teman-teman, yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari adalah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami nas dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi kata beliau, konsekuensinya, kalau seandainya ini ya, Al-Quran dipahami dengan ditakwil, maka betapa banyak nas-nas dalam Al-Quran itu ditakwil, sehingga seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman dalam Al-Quran sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali harus ditakwil. Ya, ini mustahil. Karena Al-Quran itu apa? Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas, dipahami oleh orang awam sekalipun. La'allakum ta'qilun, kami turunkan Al-Quran itu agar kalian bisa memahaminya. Lah, kalau dipahami dengan takwil, tidak sesuai dengan zahirnya, terus bagaimana? Berarti isi Al-Quran itu hanya sekedar takwilan, ya, takwilan. Dan ini mustahil teman-teman, ini mustahil, ya, mustahil. Dan tadi Syekh juga menyebutkan, kalau seandainya makna atau sifat-sifat Allah dalam Al-Quran kemudian dipahami
tidak dipahami dengan zahirnya, berarti betapa banyak ya firman Allah Ta'ala seperti sholatlah kepadaku, sembahlah aku, kemudian dipahami dengan makna yang lain. Kalau sholat tidak boleh ditakwil, kalau ibadah kepada Allah tidak boleh ditakwil, maka begitu pula dengan sifat kita orang-orang beriman. Nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Itu juga kita pahami dengan makna secara zahir, secara hakikatnya. Tidak boleh kita takwil, oh yang dilihat adalah pahalanya. Bukan demikian. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini beliau tegas ya dalam masalah akidah. Mungkin demikian teman-teman. Besok kita akan lanjut lagi insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.